Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dengan NIM 8777033292. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka UPPJJ Semarang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir pembelajaran mikro, yaitu tugas 4B mengenai keterampilan mengajar dengan tema petualangan siklus air. Langsung saja mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali hari ini. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, berkah, dan juga bermanfaat. Ketua kelasnya tolong dipimpin terlebih dahulu. Amin. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Oke, baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi pagi siapa yang berangkat sekolah tidak mandi? Hayo, ada yang tidak mandi? Oke, mandi semua ya pasti. Nah, coba kalian pikirkan, air yang kalian gunakan buat mandi itu dari mana sih? Betul sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perjalanan air atau siklus air. Tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu mau cek dulu, apakah kalian semua sudah siap belajar? Bukunya sudah siap? Pensilnya siap? Semangatnya siap? Wah, mantap, keren sekali kalian. Nah, sekarang kalian coba jawab pertanyaan Ibu. Kenapa di saat musim kemarau itu airnya itu berkurang? Kenapa coba? Air yang di sungai atau sumur pasti kan berkurang ya. Nah, itu kenapa coba? Pintar. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana air bisa turun dan kembali lagi ke bumi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami tahapan siklus air dan mengetahui cara menjaga ketersediaan air di lingkungan. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Nah, menurut kalian, mengapa daerah tersebut bisa terjadi kekeringan? Ada yang bisa bantu jawab? Karena panas. Iya, Cinta, benar sekali. Ada yang mau jawab lagi? Karena tidak ada hujan. Iya, benar sekali ya, Adiba. Jawaban kalian sudah bagus-bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat video tentang siklus air. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, tidak usah ke depan semua, kalian duduk di tempat duduk masing-masing, lalu perhatikan dengan baik-baik, oke? Biar kelihatan semuanya. Sudah? Teman-teman, pernahkah kalian berpikir dari mana asal hujan? Yuk, kita pelajari bersama tentang siklus air. Pertama, panas matahari membuat air di laut, sungai, dan danau menguap. Proses ini disebut evaporasi. Uap air naik ke langit, lalu mendingin dan berubah menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Jika awan sudah penuh dengan air akan turun sebagai hujan. Inilah yang disebut presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi akan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Itulah siklus air yang terus berputar tanpa henti. Jangan lupa untuk menjaga air tetap bersih ya. Nah, jadi itu tadi adalah proses siklus air. Jadi siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, terus kembali lagi ke permukaan bumi. Nah,
Tadi siapa yang melihat air berubah menjadi uap air karena panas matahari? Nah, itu tadi adalah proses evaporasi atau penguapan. Nah, terus setelah itu uap air naik ke atas, lalu berubah menjadi titik-titik kecil, nah membentuk awan. Nah, hal ini disebut dengan kondensasi. Jadi, kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air karena suhu udara yang lebih dingin. Titik-titik air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan, ya. Kalau awannya sudah penuh air, nah kalau awannya sudah penuh air, tidak bisa menampung lagi, akan turun hujan. Nah, proses tersebut disebut dengan presipitasi. Setelah itu air hujan yang sudah turun akan diserap kembali oleh tanah atau mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Nah, proses tersebut disebut dengan infiltrasi. Jadi itu tadi adalah proses siklus air. Tadi ada berapa tahap? Ada 4. Yang pertama ada apa tadi? Evaporasi atau penguapan. Yang kedua ada apa lagi tadi? Iya, ada kondensasi. Terus yang ketiga presipitasi atau hujan. Nah, yang terakhir ada infiltrasi atau penyerapan air. Nah, itu tadi hal itu akan terjadi terus-menerus. Jadi air akan terus berputar. Hebat sekali. Gimana, masih semangat belajarnya? Oke, kita tepuk semangat dulu ya biar kita tambah semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita fokus lagi yuk. Kita sekarang gantian tepuk fokus. Tepuk fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Oke. Nah, gimana? Sudah semangat kembali? Oke, sekarang kita lanjut belajarnya lagi ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian ya. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada di absen 1, 4, 7, 10, 13. Kelompok 2 absen 2, 5, 8, 11, dan 14. Terus yang kelompok 3 ada absen 3, 6, 9, 12, dan juga 15. Oke, sekarang kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, kamu absen berapa? Absen 10. Absen 10 di kelompok 1 ya. Oke, Ibu ulang lagi ya untuk kelompoknya ya. Dengarkan baik-baik. Absen 1, 4, 7, 10, dan 13 kelompok 1. Absen 2, 5, 8, 11, dan 14 kelompok 2. Terus absen 3, 6, 9, 12, 15 kelompok 3. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya kepada kalian. Terus nanti kalian kerjakan bersama, diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, nanti kalian menjawab pertanyaan yang sudah ada pada LKPD. Terus kalian diskusikan kepada bersama teman kalian, mengapa daerah tersebut bisa mengalami kekeringan. Terus apa kaitannya dengan siklus air. Nah, terus bagaimana cara menjaganya? Nah, nanti kalian
diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan ke depan. Oke? Sudah dipahami? Oke. Kelompok 1 bagaimana, sudah menemukan jawabannya? Mana coba Ibu lihat. Ya kok ini sudah benar kok. Apa yang terjadi saat matahari memanaskan air laut? Sehingga panas matahari membuat air laut menguap menjadi uap air dan naik ke udara. Ya, itu sudah benar kok jawabannya. Nah, kalian lanjutin ya. Kelompok 2, bagaimana, sudah bisa? Coba Ibu lihat. Bagus sekali ya, ini sudah benar juga kok. Nanti kalian kalau ada yang kurang paham langsung tanya saja ke Ibu ya. Oke, kalian lanjutin dulu, nanti kalau sudah selesai langsung presentasi satu-satu per kelompok ya. Sudah selesai semua? Oke, sekarang kalian presentasikan di depan urut dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silahkan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Oke, good, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ibu senang hari ini karena kalian mengerjakannya dengan baik dan benar. Good job. Nah, jadi benar ya, seperti yang kalian presentasikan tadi. Kalau faktor dari daerah yang mengalami kekeringan tadi terjadi karena jarang turun hujan, sumber air yang mengering, dan juga kurangnya pohonan yang menyerap air. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lingkungan kita supaya ketersediaan air kita tetap terjaga. Bagaimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya kita perlu menghemat air. Siapa di rumah yang sering lupa mematikan keran air? Nah, sekarang mulai sekarang jangan sampai lupa mematikan keran lagi ya. Oke. Terus selain menghemat air, kita juga perlu menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita harus menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menyerap air, supaya ketersediaan air kita tetap terjaga saat musim kemarau terjadi. Sekarang Ibu mau bertanya cepat ya. Oke, proses air yang menguap karena panas matahari disebut? Oke, benar. Terus kalau air hujan yang menyerap ke tanah disebut? Oke, hebat semuanya. Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Nanti tugas kalian di rumah membuat karya tentang siklus air. Nanti kalian bebas milih, mau membuat poster, mau membuat diorama, atau mau membuat kolase, nanti terserah kalian. Nanti kalian mengerjakannya dengan teman kelompok kalian yang tadi ya. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua ya? Oke, bagus sekali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ibu juga sangat senang sekali karena kalian hari ini belajarnya dengan semangat sekali. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong dipimpin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.